Renungan Satu Hati GKJ Condong Catur, edisi hari Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021 dengan tema Belajar Bersyukur Senantiasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah sertai tidur kami semalam, sehingga saat ini Tuhan perkenankan bangun dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kami akan merenungkan sabda-Mu Tuhan, adalah di tengah-tengah kami, mampukan kami mengerti firman-Mu, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 22. Adapun yang akan membantu kita untuk membaca firman Tuhan yaitu salah seorang jemaat praremaja GKJ Condong Catur, yaitu adik kita Diito. Silahkan Diito. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 22 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Diito. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anakku yang terkasih, pada suatu malam ada seorang yang dirampok di tengah jalan ketika ia hendak pulang ke rumahnya. Sekalipun ia merasa ketakutan dan sedih, namun orang tersebut bersyukur karena bisa sampai ke rumah dengan selamat. Ketika teman-temannya bertanya kepadanya, bagaimana perasaannya menjadi korban perampokan? Kemudian orang tersebut berkata bahwa, toh masih ada yang bisa disyukuri. Teman-temannya heran dan bertanya, apa yang bisa kamu syukuri dari kejadian itu? Orang itu kemudian menjawab bahwa ada beberapa hal yang masih bisa disyukuri. Pertama, ia hanya kehilangan uang dan tidak kehilangan nyawanya. Kemudian, ia masih punya cukup uang di rumahnya. Dan yang ketiga, ia adalah korban perampokan dan dia bukan si perampok. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, apa yang dikatakan orang ini menunjukkan bahwa kalau mau, kita bisa melihat sisi lain dari kehidupan, yakni sisi baik dari sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Bukanlah hidup selalu terdiri atas dua sisi ini. Ada malam, ada siang, ada hujan, ada cuaca cerah, ada yang sakit, tetapi juga ada yang sehat. Ada kalanya kita mendapatkan sesuatu, dan ada saatnya kita kehilangan sesuatu juga. Bersyukur adalah sikap hidup yang positif, hasil dari kemampuan melihat yang baik dari sesuatu yang kurang ideal. Apakah sikap bersyukur dapat dipelajari? Tentu saja, jika kita yakin bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita akan dimampukan untuk melihat kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan dan pengalaman hidup kita, bahkan keadaan yang paling buruk sekalipun. Sama seperti sikap hidup yang baik lainnya, sikap hidup bersyukur perlu terus kita latih, kita kembangkan, dan kita pelihara. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan selalu bersikap hidup yang positif. Mampukan kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya dengan penyertaan-Mu saja kami bisa melakukan hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, demikian renungan Satu Hati di pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.